يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada orang yang terlalu jauh membuat analogi. Ya. Bolehnya gerak ya, hingga dibawa kepada menggunakan alat-alat musik yang biasa digunakan oleh ahli mungkar, masuk kepada zikir. Ya. Di Indonesia masih ada lagi kumpulan zikir seperti itu. Ada alat musiknya lengkap macam dangdut, ya, macam rock, konser. Ya. Boleh, tapi jangan mengatasnamakan tasawuf dan itu zikir. Itu lain perkara. Kita tidak mau turut campur. Dan ada hukumnya nanti di sana. Ya. Ada pertanyaan bagaimana zikir maulawi. Ya. Seperti tari yang diiringi dengan seruling ya, ar-Rumi. Sebetulnya zikir ar-Rumi itu bukan dinisbatkan kepada Maulana Syekh Jalaluddin ar-Rumi. Tetapi putra beliau dan salah satu muridlah yang membuat bentuk tarian seperti itu. Yang menggambarkan tentang kesyahduan, keistighrokan dalam zikir. Imam Jalaluddin ar-Rumi ya. Beliau melakukan harakat zikir seperti haraka yang ada dalam tasawuf. Karena Syekh Jalaluddin ar-Rumi dia masuk ke dalam tarekat kepada gurunya Syekh Samsuddin At-Tabrizi itu dalam kondisi dia seorang faqih. Beliau datang ke Konya, ya, karena saya dah ziarah masjidnya, kuburnya, dan ziarah ke kubur gurunya. Dan dia datang ke Konya itu bukan sebagai seorang sufi, dia sebagai seorang guru agama bidang fikih dan datang mengajar untuk mengajar di madrasah dan punya murid ramai. Dia faqih. Tapi kemudian seorang sufi darwish, Syekh Samsuddin At-Tabrizi, dia pun faqih sebetulnya. Lalu melihat, berfirasat kepada Syekh Jalaluddin ar-Rumi yang wafa, yang sidiq, jujur hatinya dan setia. Sukalah gurunya kepada Maulana Jalaluddin. Ya, maka Syekh Jalaluddin datanglah mengaji kepada Syekh Samsuddin At-Tabrizi. Dan kemudian sering bersama. Dan gurunya Syekh Samsuddin tidak melepaskan Maulana Jalaluddin. Sehingga dia meninggalkan mengajar. Dan asyik melayani gurunya. Dan gurunya pun ya, terus artinya menginginkan dia berada di sisinya. Sehingga murid-murid yang belajar fikih kepada Imam Jalaluddin cemburu. Karena gurunya seolah-olah sudah tidak boleh lagi. Ya. Sehingga dibunuhlah Syekh Samsuddin At-Tabrizi itu. Nah, beliau keluar dari madrasah Samsuddin. Syekh Jalaluddin ar-Rumi kalau berzikir
Dan kemudian oleh anaknya dibuat gerakan itu dan menjadi tari sufi. Sama sekali tidak ada ajaran, pelajaran daripada Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Dan sekarang menjadi budaya Turki. Ya, ada satu gedung teater yang memang konser, macam konser begitu, dan kita masuk bayar dah jadi. Itu tak ada kaitannya sudah dengan tasawuf. Ya, anak dia penerusnya. Ya. Artinya itu tak ada kaitannya dengan tarbiyah ruhiyah. Ya, kalaupun ada, katakanlah itu hanyalah sebuah budaya. Ya. Dan memang budaya. Di Mesir dulu atau di Turki dulu, di tengah jalan ada orang terus pakai. Tidak ada Syekh Jalaluddin Ar-Rumi membuat, artinya pose dan atau membuat passion atau membuat, tak ada sama sekali. Wa mimma yu'safu lahu anna ba'd ad'iya'il ilmi qad tahajjamu ala hilaqiz dzikr wa lam yumayyizu baina haula'i dukhala'il munharifin wa baina dzakirin as-salikin al-mukhlisin alladhi yaziduhum dzikrullahi rusukhan fil iman wa istiqamatan fil muamalati wa sumuwan fil khuluqi wa itminanan fil qalbi. Sangat disayangkan sebagian orang yang mengaku ahli ilmu itu telah bermasa muka kepada halakat zikir. Mereka tidak membedakan antara orang-orang yang dukhala, orang-orang yang memasukkan hal-hal yang dari luar dan yang inhiraf, antara orang yang berzikir salik, yang mukhlis, yang menambah zikir mereka, memperdalam iman dan istiqomah dalam beramal, dan semakin luhur akhlaknya dan semakin tentram hatinya. Hatta fenomena di Nusantara ini ada. Karena gerak itu boleh, jadi sengaja kalau nak zikir dia siap gerak. Ya, siap gerak yang nampak kelihatan wajar. Tak boleh. Orang yang zikir ya memang dia nak wajar itu nifak. Ya. Tak. Itu nifak. Begitu nak zikir, ilallah, la ilaha illallah, dah siap dah nanti untuk ilallah, la ilaha illallah. Ya. Allah. Wa hunaka ulama'u munsifun qad mayyazu baina as-sufiyati as-sadiqin as-sa'irin ala qidamir rasulil a'zam wa baina ad-dukhala'il mariqin. Tapi di sana masih ada ulama-ulama yang insaf, yang membedakan antara orang sufi yang shadiq, yang berjalan mengikuti langkah Rasulullah al-A'zam, dan antara para dukhala yang pemasuk, penyusup, yang mariqin, itu yang keluar dari tasawuf, dari agama. Wa awdahu hukmallahi fi dzikir, dan mereka menjelaskan hukum Allah ya dalam zikir. Wa ala ra'sihim al-allamatu ibnu Abdin, dan terutama adalah al-alamah ibn Abdin fi risalatih Syifa'ul Alil. Ada judul bukunya Syifa'ul Alil, obat orang untuk orang sakit. Faqad naddada bid-dukhala'i ala sufya, mereka betul-betul mengancam kepada para dukhala. Ya, para pemasuk budaya luar kepada sufi. Wasta'rada bid'ahum wa munkaratahum, dan mereka beliau memaparkan bid'ah dan kemunkaran mereka fi dzikr, dalam zikir, wa hadzara minhum, dan mentahzir. Wa minal ijtima'i bihim, dan mentahzir untuk bersama mereka, berkumpul bersama mereka. Summa qala wala kalama lana minas suddaq min sadatina sufiyah
al-mubarri'ina min kulli haslatin radiyah. Faqad su'ila imamu ta'ifatain sayyidina al-Junaid inna aqwaman yatawajaduna wa tamayalun faqala da'uhum ma'allahi ta'ala yafrahun fa innahum qaumun qata'at tariqu akbadahum wa mazzaqan nasbu puadahum wa daqaw zira'an fala haraja alaihim idh tanaffasu mudawatan lihalihim walau zukta mazakahum azartahum. Ini Al-Imam Ibn Abdin, seorang faqih. Ya. Hanafi. Beliau mengatakan, kami tidak punya pendapat, pandangan untuk orang-orang yang sudah siddiq, para sufia, dari pembesar sufi kami. Mereka bari dari semua sifat-sifat rendah. Ya. Dan Imam Ta'ifatain, Al-Imam Sidna, Al-Imam Junaidi ditanya, itu ada orang-orang yang yatawajadun wa tamayyalun. Apa wajad itu? Wajad dari kata wajada, rasa, mendapatkan di dalam perasaannya. Ya. Ketika mendengar sesuatu, melihat sesuatu, lalu ada rasa di sini. Nah, rasa inilah yang membuat gerak. Jadi wajad itulah yang membuat gerak. Gerak ini timbul dari wajad. Sebetulnya wajad ini adalah apa yang dirasakan. Kenapa tidak disebut sedih, gembira? Karena orang berbeda-beda mendapatkannya. Maka diistilahkannya wajad saja. Rasa saja. Mungkin sedih, mungkin gembira. Ya, mungkin rindu, mungkin. Nah, rasa ini adalah kesan dari mendengar atau melihat. Ya. Kesan dari mendengar atau melihat. Dia mendengar qasidah, maka timbul rasa sedih. Kalau itu sedih karena isinya ya, tentang nasihat yang kuat sangat, sehingga menimbulkan sedih. Nah, sedih ini membuat dia gerak. Atau gembira. Nah, gembira membuat dia gerak. Jadi harakah dari wajad, wajad dari sama. Kebanyakannya sama. Itu sebab qasidah disebut as-sama. Ya, dari mendengar. Orang mendengar Al-Quran, mendengar surga, ya, tersenyum, gembira, mendengar neraka, takut. Nah, itu wajad namanya. Yatawajadun. Maka Sayyidina Al-Imam Junaidi ditanya, itu ada orang-orang sedang yatawajadun, saling mengungkapkan geraknya. Yatawajadun itu mereka saling mempunyai rasa dan kemudian gerak. Wa tamayalun, akhirnya tamayul. Apa kata Imam Junaidi? Biarkan mereka gembira bersama Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang perjalanan mereka kepada Allah. Ya, perjalanan mereka kepada Allah itu membuat akbadnya terpotong-potong. Hatinya tercabik-cabik. Hatinya robek. Ya. Mereka sekarang mengalami kesempitan, maka tidak ada jalan lain, mereka mesti luahkan sebagai obat suasana hatinya. Kalau kamu merasakan apa yang mereka rasakan, kamu akan memaafkan. Kenapa mereka bergerak seperti itu? Karena kamu tidak merasakan. Ya, di dalam tasawuf memang kita ditarghib untuk zikir dan gembira mendengar nama Allah itu. Ya. Bukan tiba-tiba zikir Allah itu tak ada dalilnya haram. A'udzubillah. Ya. Menyebut nama Allah haram.
Kalaupun tak ada dalilnya kita menyebut nama Allah haram, nah ini agama mereka adalah agama tulisan, teks yang kaku beku. Summa qala wa bimisli ma zakarahul imamul Junaidi ajabal allamata an-Nahrir ibn Kamal Basha lama stafta an dzalika haitsu qala. Seperti yang disebutkan oleh Imam Junaidi inilah al-Alama an-Nahrir menjawab ya kepada anak Kamal Basha ketika dimintai fatwa tentang ini, di mana beliau berkata, ma fit tawajudi in haqaqta min haraj wala tamayuli in akhlasta min ba's faqumta tas'a ala rijlin wa huqqa liman da'ahu maulahu an yas'a ala ra's. Kalau memang kamu merasakannya, intahaqqaqta ma fit tawajud min haraj, tawajud tidak ada masalah apa-apa, oke. Tamayul jika kamu ikhlas pun min ba's, tak apa-apa. Kamu bangun dan berusaha dan berdiri di atas kaki. Dan haklah kepada orang yang da'ahu maula, yang diseru oleh Tuhannya, an yas'a ala ra's, untuk ala ras, untuk terus berusaha atas rasnya. Artinya orang yang bergerak di atas satu kakinya, dan karena memang dia mengalami tawajud, itu tak ada masalah. Ar-rukhsah fi ma zakar minal awda'. Inda dzikri was-sama'i lil 'arifina as-sarifina awqatihim ila ahsanil a'mal. As-salikina al-malikina li dhati anfusihim an qaba'ihil ahwal. Fahum la yastami'una illa minal ilah wa la yashtaquna illa lahu. Tadi hak orang yang memang mendengar ajakan Tuhannya. Ya, maka rukhsah seperti yang disebutkan itu minal audo dalam beberapa kondisi. Boleh ketika zikir, boleh ketika sama ilallah la ilaha illallah la ilaha, orang dia berzikir ilallah la ilaha illallah la ilaha, dia menghayati zikir itu istighraq bainan nafi wal isbat. Ya. Tidak ada Tuhan dinafikan, bukan menafikan batu, arwah, api, bukan. Tapi Tuhan-Tuhan lain. Hawa nafsu Tuhan. Ya. Tujuan hidup dan ibadah kepada seorang oleh Tuhan, itu dia nak buang. Dia nak isbat saja Allah dalam hidup ini. Ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita banyak hidup ini, ya, banyak ta'alluq, banyak bertujuan bukan kepada Allah. Nah, ketika zikir kita nak dinafikan semua itu. Ketika sambil berzikir, ya, kita membersihkan pada saat itu pikiran kita, membuang apa-apa yang kita condong kepada selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La. Ya. Dan dia istighraq kemudian. Sehingga menimbulkan gerak. Ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Sidna Imam Al-Junaidi. Biarkan dia gembira. Ya. Karena hidup mereka, jiwanya sudah disempitkan dengan ibadah dan zikir. Ya. Tiba-tiba dia mendengar satu qasidah pujian dan nyanyian. Ya. Maka dia bergembira. Tak apa, kata Sidna Imam, tanaffas mudawatan li halihim. Tak apa, dia tanaffas, artinya mengambil napas. Ya. Untuk mengobati suasana hatinya.
Hatta Imam Ahmad bin Hambal mendapat pengaduan, orang lari ke Imam Ahmad bin Hambal. Ya, melaporkannya, Imam, tengok ada orang di masjid bernyanyi-nyanyi sambil bergerak-gerak. Imam Ahmad tak, gerak apa hukumnya? Dia imam dalam fikih. Kata Imam Ahmad apa yang dia ucapkan? Ya. Ternyata ucapannya apa? Manusia menjahirkan maksiat kepada Allah, sedangkan Allah terus berbuat baik kepadanya. Itu ayatnya dalam qasidah. Engkau mengaku iman di depan orang, tetapi engkau ketika sendirian, engkau sama sekali tidak menuju kepada Allah. Ya. Itu ayatnya yang nasib baik yang mengadunya itu hafal ayatnya itu. Ya. Jadi begitu dia mendengar Imam Ahmad diam, kemudian dia tinggalkan tetamunya itu dan masuk ke bilik. Imam Ahmad menangis sambil membaca syair itu. Ya, mungkin Imam Ahmad di dalam juga bergerak begitu. Siapa yang tahu? Ya. Orang yang punya hati, yang punya emosional yang sehat. Nabi jika dengar kegembiraan mukanya cerah. Jika mendengar sesuatu yang mungkar mukanya hitam. Hatinya bersih, mudah terkesan dengan situasi. Bukan kaku batu melihat suasana hijau dia tetap hitam. Ya, suasana merah dia tetap. Ya, apalagi itu sebab ada hal disebut talawun. Pada permulaan seorang murid tamkin lebih tinggi dari talwin. Tetapi dalam martabat iman yang tinggi seperti para arifin, talwin lebih tinggi daripada tamkin. Itu logik dalam perkembangan psikologi. Pada permulaan orang ingin membangun rohani, dia hanya tertarik dengan hal-hal yang dengan hal-hal yang jumud, yang kaku. Ya. Tapi apabila sudah mapan, ya, sudah kuat imannya, maka yatalawan. Ya. Maka dia akan berubah-ubah berdasarkan situasi. Karena dia dalam situasi apapun, dia syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu membayangkan tentang emosional dan spiritual atau ruhaniat seseorang. Jadi rukhsah yang dalam tersebut itu minal audad, dari beberapa kondisi. Ketika zikir, ketika sama. Ya, kepada para arifin yang menghabiskan waktunya untuk amal-amal yang baik. Para salikin yang menguasai, ya, mengontrol nafsu mereka dari suasana yang buruk. Mereka hanya mendengar dari Allah. Dan hanya rindu kepada Allah. Itu sebab mereka apabila berzikir, berteriak. Ya. In zakarahu nahu, wa in syakaruhu bahu. Ketika dia bersyukur, maka bahu membiarkan dirinya. Ya. Nahu itu niyah. Ya. Seperti jerit. Ya. Teriak. Wa in syakaruhu bahu. Ketika dia bersyukur, dia membiarkan dirinya gerak. Hatinya itu mempengaruhi kepada gerakan tubuh. Itu bahu. Wa in wajaduhu sahu. Kalau dia merasakan sesuatu, maka dia orang Arab. Ya, ketika orang membaca nasihat saja, begitu dia mendapatkan sesuatu, Allah, ya, teriak di tengah. Ya, memang teriaknya seperti rocker konser. Wah, bukan itu teriaknya, Allah. Ya.
Jadi mereka menyamakan ini dengan itu. Ya, sungguh lembaran pikirannya itu hanya ada satu warna mungkin. Sehingga tidak membedakan ya, mana hitam, mana putih. Mana lutut, mana siku. Ya. Wa in syahaduhu istarahu. Kalau dia menyaksikan Allah, tentram. Wa in sarahu fi hadarati qurbihi sahu. Ya, ketika mereka membiarkan di dalam hadrah dekatnya kepada Allah, maka dia sahu. Merasa lapang. Wa in ghalaba alaihimul wajdu bi ghalabati. Ketika wajad mendominasi mereka dengan segala dominasinya. Wa syaribu min mawaridi iradati. Dan meminum dari sumber iradah Allah. Faminhum man tarakathu tawarikul haibah fakharra wadhab. Di antara mereka ada yang disentuh oleh sentuhan haibah Allah sehingga jatuh dan lebur. Wa minhum man barakat lahu bawarikul lutub. Ada mereka yang disambar oleh sambaran kasih kelembutan Allah, fataharraka wa tahab. Ketika dia mendengar qasidah misalnya, isinya memuji Allah, ya. Kemudian ada wajad yang mendominasi dia, ada rasa. Itu sebetulnya jiwa sedang meminum sumber iradah Allah, apa yang Allah kehendaki kepada bentuk kerohaniannya. Nah, kalau yang hadir di dalam dirinya adalah haibah Allah, maka dia akan jatuh. Kalau yang terlintas ya, di dalam jiwanya adalah kelembutan Allah, maka dia akan merasa gerak dan senang. Wa minhum man tala alaihimul hibbu min matla'il qurbi fasakar wa ghab. Di antara mereka ada yang muncul ke atasnya hib, cinta. Dari mana? Dari mayangnya dekat. Maka mabok dan lupa diri. Hadza ma'anna li fil jawab. Inilah yang ada pada kami untuk menjawab. Wallahu a'lam bissawab. Ini ulama fikih yang menjawab nih. Bukan ulama sufi, dia ditanyakan hukum. Imam Ibn Abdin fuqaha. Ya. Imam An-Nahrir ya. Fuqaha. Dia jawab ini. Summa qala aydan wala kalama lana ma'a man iqtada bihim wa dhaqa min mashrabihim wa wajada min nafsihi syauqa wal huyam fi dhatil malakil a'lam malikil alam bal kalamuna ma'a ula'il awamil fisqan li'am. Kami tidak ada pendapat pada orang yang mengikuti mereka, yang merasakan masrab mereka, minuman rohani mereka, dan merasakan rindu dan cinta dari dirinya kepada Allah. Adapun mungkin yang kita bicarakan kalau itu awam, fasik. Ya. Orang yang tadinya tak tahu dari mana asalnya, dari mana belajarnya, dari mana gurunya. Ya. Mungkin tadinya pemain dangdut, tiba-tiba ya, membuka zikir dan terus alat musiknya ada di situ, kemudian dia berzikir dan tiba-tiba mengambil hukum apa yang dibicarakan para ahli lainnya. Ya. Karena sama atau zikir ini kalau dari segi manhaj tarbiyah sufiyah yaitu min babil furu', bukan min babil usul. Usul zikir tak ada gerak. Istighfar, salawat ada, kita zikir pagi dan petang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tak ada. Itu yang asal duduk di depan Allah dalam keadaan wudu menghadap kiblat, istighfar. Satu. Ini yang asal. Manhaj yang asli.
Ini yang membuat letih, yang membolehkan ketika dia mendengar qasidah. Ya. Karena setiap hari dia istighraq dalam zikir Allah, merasakan haibah Allah. Maka kemudian dia mendengar qasidah memuji ya, kemurahan Allah, kasih sayang Allah, keindahan akhlak Rasulullah. Kasih sayang dilimpahkan kepada mereka, maka mereka mulai tanafus, mudawatan lihalihim. Ya. Orang makin wali, makin manusia. Bukan makin batu. Makin halus, makin tipis dia punya emosional dan perasaan. Makin sempurna. Oh, kalau wali sudah tak punya perasaan. Ya, tak punya nafsu. Ya, bahkan makin manusia. Bukan makin hayawan. Bukan makin kaku. Orang masuk ke agama Islam keluar jadi robot. Tak ada senyum, tak ada. Ya. Enggak ada jamalullah, lutfullah, karamullah, raufullah. Ya. Jika dia menyaksikan lutuf Allah, artinya dia mendapatkan akhlak mulia, dia mendapatkan ya merasakan keampunan Allah, merasakan bagaimana wajahnya tak cerah. Dia diletakkan di hidayah, diletakkan di ibadah, diletakkan di zikir, diletakkan di akhlak. Itu anugerah yang orang dapat kereta, dapat rumah mewah, dapat harta, cerah. Ini pun sama lutuf dari Allah. Orang masuk agama keluar serap, mungkin dapatnya batu pasir bukan emas permata tuh. Ya. Mungkin kotoran binatang. Ya. Jadi wajahnya cemberut begitu. Kalau dia mendapatkan lutuf wal karam, ya. Wal rauf wal fattah, ya. Dia akan keluar dengan cerah. Bahkan akhirnya dijadikan manhaj oleh orang sufi. Sama ini untuk apa? Menterapi lah katakan. Ya. Jiwa yang keras yang hanya gembira tuh dengan buah-buahan dan harta benda. Ya. Karena tak pernah tersentuh rohaninya, rezeki yang menggembirakan. Ya paling nggak diterapi lah. Maka sama ulama sufi semua menggubah qasidah. Bahkan dibuat maulid. Diceritakan kisah Nabi dari awal. Tak tersentuh ke? Bid'ah. Seram sudah. Ya. Sama qasidah. Ya. Dan membaca zikir dalam maulid Nabi. Dulu pada abad pertama, cerita tentang Nabi disusun dalam an-anah. Anpulan qala, Rasulullah dilahirkan bla bla bla, anpulan qala, tinggi Rasulullah, kulit Rasulullah bla bla bla, anpulan. Itu pun orang dulu membacanya goncang tuh. Padahal an, kalau kita orang sekarang baca an tidur. Karena hatinya sudah begitu keras. Digubah oleh ulama, bukan an-anah. Ya, ditulis dengan prosa, dengan kata-kata indah, sajak-sajak, tersentuh dengan kata-kata itu, masuklah ke dalam ayatnya, diubah lagi dalam bentuk qasidah. Ya Nabi salam alaika, suaranya bagus. Kalau suaranya buruk mungkin ya, rusak gendang telinga kita. Suaranya indah. Kalau juga tak tersentuh, mungkin dibawa ke hospital orang gila mungkin. Mesti repel balik dia punya. Dan itu para sahabat, para tabi'in, para a'immah.
Wa min hadza nara anna Ibn Abdin rahimahullahu taala yubihu at-tawajud wal harakata fi dzikir. Berdasarkan inilah kita melihat bahwa Al-Imam Ibn Abdin membolehkan tawajud wal harakah. Ya, dijadikan manhaj tadi untuk menumbuhkan wajad itu. Karena begini, orang membaca Al-Quran itu dia simak mendengar Al-Quran. Isinya ada menyedihkan, ada menyeramkan, ada menggembirakan. Nah, kalau baca kaku begitu, macam diikat kakinya, kanannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Oke, Quran ini bahasanya terlalu tinggi, kalamullah, memang kuranglah adab kita sehingga kita ada tawabi', ada awatif, ada ikut kerasa isi kandungan itu. Jauh. Ya, kenapa? Ini tinggi sangat. Untuk rohani yang tinggi baru selaras. Maka ulama sufi diturunkan kandungannya, ya, direndahkan. Ya, isi tentang haibah Allah, tentang lutuf Allah dalam bentuk kata-kata yang serasi dengan kita. Ya. Kalau ini pun tak, memang mesti pergi, ya, ke lagu dangdut atau, ya, baru udah sama tuh. Ya. Iyalah. Ada orang yang tak tersentuh, tapi bila yang menyanyikan, ya, siapa penyanyi, ya? Penyanyilah. Begitu. Baru, ya itu berarti setara itu. Tapi tasawuf bukan di wilayah yang rendah itu. Ini permainan orang-orang dewasa. Wa anal fatwa indahu al-jawaz. Maka fatwa menurut Imam Ibn Abdin boleh. Tawajud harakah dalam zikir boleh. Wa anna nusus al-mani'ah allati saqaha fi hasyatihi al-masyhurah fil juz'i tsalis tuhmal ala ma idza kanat fi hilak zikir munkarat. Adapun ada tulisan yang mencegah yang disitir oleh Imam Ibn Abdin dalam hasyiahnya yang masyhur pada juz 3. Itu mengandung makna jika ada di dalam hilaqah zikir yang mungkar-mungkar min adatil lahu wal ghina. Ya, ada alat-alat lahu dan ghina. Wa dharba bil qadib. Ya, pukulan kendang tuh. Wal ijtima' ma'al maradil hasan, dan berkumpul dengan anak-anak muda yang cantik-cantik. Wa injalil ma'ani ala awsafihim, dan diturunkan mananya menurut sifat mereka. Wa taghazzul bihim, membujuk-bujuk rayu, wa ma ila zalika minal mukhalafat, dan lain-lain daripada larangan. Itu yang memang tidak boleh. Dulu dalam sejarah Islamnya di masa Muawiyah, Abbasiyah, katakan di situ ada fuqaha, ada sufiin, dan ada ulama-ulama yang memang ada dalam lingkaran salatin sultan. Dan ada memang para penyanyi-penyanyi. Ya. Apabila kumpul khalifah, maka dia akan melantunkan nyanyian-nyanyian. Ya. Sair-sair. Lalu dimasukkan musik-musik. Ya. Maka ulama pada saat itu, ya, ulama baik yang mengajar fikih atau yang memberikan mau'izah orang sufi, ya, mereka tidak campur berada di dalam itu. Maka itu sebab tadi, ya, Al-Alama An-Nahrir itu ditanya oleh Amirul Mukminin Khalifah, artinya sultan. Begitu juga Imam Ibn Abdin. Ya. Maka beliau jawab, adapun yang di orang sufi itu lain dengan mereka. Mereka menjadikan itu manhaj. Jadi manhaj ada yang usul, ada yang furu. Yang usul tadi zikir, suhbah, khalwah. Ya. Ya, ada pun yang furu, maulid, qasidah itu. Ya.
hizib-hizib apa. Apa yang disusun dalam qasidah dibentuk dalam bentuk syair, puisi, ya, atau dalam bentuk nasar, itu sama dengan zikir yang dibentuk dalam bentuk tulisan ilmiah atau juga prosa. Isinya sama. Itu dijadikan sarana untuk menimbulkan emosional. Walam yatamassak al-mani'una al-mustaniduna ila kalam Ibn Abdin bi ra'ihim. Dan orang-orang yang melarang, yang menyandarkan kepada kalam Imam Ibn Abdin, tidaklah mereka berpegangan illa li adami ittila'ihim ala kalamihim, karena mereka tidak membaca kalam Imam Ibn Abdin fi majmu'atir rasail haitsu farraq, di kumpulan risalahnya di mana beliau membedakan kama marra, seperti yang sudah lepas, baina dukhala'i was sadiqin, ya, antara orang yang ya dukhala, yang memasukkan sesuatu dari luar kepada tasawuf, dan sadiqin, orang yang sadiq. Wa abaha fiha at-tawajjudil arifin al-wasilin. Imam Ibn Adi membolehkan tawajud kepada arifin yang wasilin, wal muqtaddina bihim minal muqallidin, dan orang yang mengikuti mereka daripada orang-orang yang bertaklid. Faraja al-masdar bayyin lakal haq. Tidak melihat, ya. Wala syakka anna tawajud huwa takallupul wajri wa izharuhu min ghairi an yakuna lahu wajdun haqiqah. Wala haraja fihi idza sahhatin niyatu kama qala al-alama Ibn Abdin fi hasyiyati. Ma fit tawajud in hakakta min haraj wala tamayul in akhlasta min bas. Ya. Maka jelas tawajud adalah takallupul wajad yang berlebihan, ya, dan diizharkan tanpa ada wajad hakikat. Tawajud itu adalah berusaha untuk wajad, bukan berlebihan, berusaha untuk wajad. Tawajud, wajad dengan tawajud berbeda. Tawajud dibolehkan, wajad memang boleh. Kalau wajad itu perasaan yang datang tiba-tiba dan dia tak dapat menolak. Kalau tawajud dia berusaha untuk menciptakan wajad. Ya. Terkadang kita tak timbul pun rasa sedih, ya, tapi kita coba ulang-ulang ayat terus sedih. Itu namanya tawajud. Kalau wajad, dengar saja terus naik. Tidak ada upaya dia untuk menjahirkan itu. Jadi tawajud adalah upaya yang dibuat-buat agar wajad itu jahir. Dan sebelumnya tak ada wajad, min ghairi an yakuna lahu wajdun haqiqatan. Tadinya tak ada wajad hakikatnya. Itu pun boleh kalau betul niatnya. Contoh sebetulnya kita bangun bersama-sama, kemudian Allah Allah Allah, kan ini tak ada wajad tapi dia coba untuk ciptakan. Lama-lama dapat. Kalau niatnya betul, boleh. Ya. Itu sehingga ada dalam qasidahnya, fa in lam yajid falyatawajad, katanya. Kalau tak ada wajad, buatlah wajad. Ya. Orang dengar Allah tak ada syauk di sini, buatlah Allah, 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 lama-lama naik. Dan itu ada kesan. Ya. Lafaz Allah disebut dan terus sehingga ada syauk, ada wajad. Banyak tuh minal aghyari wassiwa yang dibuang oleh barakat al-ism, berkat nama itu. Ya. Banyak kotoran yang disebabkan dari pikiran, perbuatan yang dia lihat, yang dia dengar. Dia sebut nama Allah hingga ya, menimbulkan wajad di sini. Itu bukan sekedar sabun pembersih. Itu penggosok besi itu. Ya. Dia akan bersihkan itu. In sahhatin niyah.
Jika dia tahu perkara itu, niat untuk itu. Maka berkatalah Al-Alama Ibn Abdin, tidak ada haraj. Tawajud itu in hakakta, ketika dia memang meraih wajad itu. Dan tamayul juga kalau ikhlas, wala ba's, wala bin ba's, tak mengapa. Fa'idha kanat tawajudu jaizan syar'an wala haraja fihi kama nassa alaihi al-fuqaha fal wajudu min babi aula. Kalau tawajud saja boleh menurut syara dan tak mengapa sebagaimana yang telah dituliskan oleh ulama fuqaha, maka wajad terlebih lagi. Tawajud saja boleh. Ya. Orang membaca misalnya, ya Nabi salami alaika, ya Rasul salam alaika. Ya. Menyampaikan salam kepada Nabi, ya, mestinya wajahnya cerah dan mungkin ya, dia buat gerakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Kalau memang hatinya hidup menyambut, merasa Nabi berada di depan, mungkin ya, tapi tetap ada ekspresi jiwa, tak ada gerak pun. Tapi kalau ya Nabi salam alaika, ya, mayit. Ya kalaupun ada wajad, ya, kalaupun tak ada wajad, dia buat tawajud tuh, dia buat. Ada seorang ulama di Mesir. Dia seorang ulama besar dan ditakuti dihormati. Ya. Terkadang ulama ini, terkadang dia duduk di kedai kopi itu. Karena kampung dia adalah hidup di situ bintang-bintang film yang sering membuat film-film tak senonoh itu. Film seks begitu apa. Ya. Dia nak duduk di situ nak berikan mauizah. Ya mereka tetap hormat karena itu ulama besar, duduk bersama dan sering bagi nasihat. Membuat para bintang film itu hormat. Ya. Mereka ini orang-orang tua. Tiba-tiba putra dari bintang film itu berkata kepada ayahnya, aku nak melamar anak Syekh Fulan itu. Maka kata ayahnya yang bintang film yang sering mendapat nasihat di kedai kopi itu mengatakan, kamu gila. Kamu nak coreng mukaku di depan Syekh itu. Kalau kita datang melamar dan ditolak itu sama juga mencari tidak. Lalu anaknya tanya, bukankah ayah sering duduk dengan beliau? Ya. Itu sebabnya aku sering duduk dan tahu siapa dia. Tak, berarti ayah tak kenal. Coba datangi. Kalau penolak mesti dengan akhlak yang baik. Kalau memang ayah kenal dia orang mulia. Jadi kita pergi. Utarakan saja nak melamar anak dia. Kalau anaknya memaksa, jom kita pergi. Tapi kalau apa-apa terjadi memalukan, ya, dan betul-betul ini kamu menghina aku, pergilah. Pergi. Datang dengan gemeter dan gugup. Anaknya pun penyanyi. Ya. Lalu dia utarakan, saya mohon ampun, mohon maaf. Orang tua ini tak ada boleh buat apa-apalah kalau anak sudah nak. Saya dah melarang bahwa kami ini orang tak betul, kami ini orang buruk, kami itu orang hina, rendah, tak ada apa-apa duduk di samping Tuan Syekh. Saya datang ke sini mungkin dengan segala kerendahan dan semua bahasa hamba keluar di situ. Anak saya ini mohon maaf kalau dia kurang ajar, saya tahu apa yang kadar harga diri saya di depan hadratak. Tapi untuk menunjukkan kepada budak ini bahwa kita ini tak pantas, tak apalah. Dia nak melamar anak Tuan Syekh. Minta maaf Tuan Syekh. Kalau ucapan saya ini tak betul apa semua. Senyum saya itu. Dipanggil putrinya. Datang. Kamu kenal dia? Tak.
Oh, itu dia penyanyi. Tak kenal juga. Ya. Dia datang untuk melamarmu. Bagaimana kamu? Ikut ayah. Aku setuju. Kawin. Jatuh tersungkur tuh ayahnya tuh menangis. Ya. Apa kata Syekh itu? Kamu tahu, orang yang berilmu dan beramal tidak merasakan dirinya hina dan lina. Tidak seperti engkau. Inilah hamba yang sebenarnya. Aku sering mendengar anakmu bernyanyi. Dia sering menangis, melantunkan nyanyian-nyanyian. Berarti hatinya lembut, tunduk dengan kata-kata. Hatinya awatib. Awatib itu kan ikut. Ya. Perasaannya ikut dengan ayat-ayat itu. Andaikan ayat-ayat itu diganti dengan nasihat-nasihat Rabbani, dia pun akan ikut. Aku terima berdasarkan hatimu yang lembut. Itu din namanya tuh. Ya, terima terus. Banyak penyanyi ya, yang makdinnya itu thayyib. Tapi debu yang meliputi dia itu di persekitaran, di teman, di kawan. Hanya diganti. Apa kata Nabi? Khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam. Kalau memang kamu baik dulu jahiliyah, baik makdinnya asalnya. Orang membaca agama dari teks. Ya, bukan membaca dengan ya, bacaan hakikat. Ru'yah hakikiyah. Wa ma wajadu sufiyah wa tawajjuduhum illa qabasun mimma kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah wajad orang sufi dan tawajud mereka itu adalah mereka mengambil ya secercah daripada apa yang terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa mufti sadatis Syafi'iyah bi Makkah al-Mukarramah al-Allamatul Kabir Ahmad Zaini Dahlan Al-Hasani rahimahullahu yuridu fi kitabihil masyhur fi siratin nabawiyah mashhadan min ihda halatihim wa yu'allik alaihi fa yaqul wa ba'da fathi Khaybar qadima minal habasati Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa man ma'ahu minal muslimina wa hum 16 rajulan fatalaqa an-nabiyyu Ja'far wa qabbala jabhatah wa anaqahu wa qama lahu wa qad qama li Safwan ibn Umayyah lima qadama alaihi wa li Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu thumma qala ma adri bi ayyihima afrah bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Ja'far ashbahta khalqi wa khuluqi. Faraqqasa radhiyallahu anhu min lazzati hadal khitab falam yunkir alaihi raqsah wa ju'ila dzalika aslan li raqsi sufiyati indama yajiduna min lazzatil mawajid fi majalis dzikri was sama'. Ini mufti sadati Syafi'iyah di Mekah. Al-Alamatul Kabir Imam Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya yang masyhur dalam sejarah Nabi ya, ada satu masyhad dari salah satu keadaan mereka itu dan komentar bagaimana Imam Ibn Abdin memberikan dalil kepada apa yang dilakukan oleh orang sufi ketika dia harakah dalam zikir. Beliau memberikan komentar dengan perkataannya begini. Setelah kemenangan Khaybar, ya, perang pergi ke Khaybar itu jauh dari Madinah. Ya, menempuh jalan berminggu-minggu, berhari-hari. Jika pergi kemudian perang mati memang tak tahu apa nasibnya. Maka datanglah dari Habasah Ja'far ibn Abi Talib. Dan bersama Sidi Ja'far bin Abi Talib sepupunya, saudaranya. Ya, bersama orang Islam ada 16 orang lalu bertemu dengan Nabi. Nabi memeluk Ja'far dan mencium keningnya dan memeluknya. Ya,
Dan kemudian Nabi berdiri untuk Safwan ibn Umayyah karena dia datang, dan Adi ibn Hatim. Ya. Ketika Sidna Ja'far saudaranya dia peluk. Dia peluk sangat. Ya. Ketika yang datang lain, Nabi berdiri menghormati tentara baru perang. Kemudian Nabi berkata di depan orang itu, aku tak tahu, aku ini gembira karena kemenangan dalam perang Khaybar atau karena kedatangan saudaraku Ja'far. Lalu Nabi memeluknya dan berbisik di telinga Sidna Ja'far, kamu serupa dengan wajahku dan serupa dengan akhlakku. Kemudian dia menari karena lezatnya ayat Nabi itu, perkataan Nabi. Dan Nabi tidak mengingkari. Dan inilah dijadikan dalil ketika orang sufi rakas. Ya, rakasnya orang sufi ketika dia merasakan kelezatan mawajid di dalam majlis zikir. Ya, ada saja salah seorang ketika majlis zikir, terus ya, dia bergembira. Tak apa. Ma'zur. Qala al-allama al-alusi fi tafsirih inda qawlihi ta'ala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini ma'ruf Imam Alusi dalam tafsirnya. Fa alaihi fayuhmal ma hukiya an Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa Urwa bin Zubair wa jama'atun radhiyallahu anhum min annahum kharaju yaumal 'id ila al-musalla. Faja'alu yadhkuruna Allah Ta'ala. Faqala ba'duhum ama qala Allah Ta'ala yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Faqamu yadhkuruna Allah Ta'ala ala aqdamihim ala anna muradahum bidzalika at-tabarruk binaw'i muwafaqatin lil ayati fi dhimni fardin min afradi madluliha. Ya Allah. Ayat alladzina yadhkuruna, orang-orang yang berzikir berdiri, duduk dan tidur. Ini mengandung mengandung makna seperti apa yang diceritakan dari Ibn Umar dan Urwah ibn Zubair dan satu golongan sahabat. Ya, di mana mereka keluar untuk sholat Id ke musalla. Lalu mereka sambil berjalan berzikir. Ya. Lalu ada sebagian yang berkata, ya, bukankah Allah berfirman berzikir sambil berdiri dan duduk? Maka mereka yang duduk terus berdiri. Ya, berzikir. Ya. Maka maksudnya dengan maksud mereka dengan mengatakan begitu dan kemudian berdiri, tabarruk dengan salah satu makna yang sesuai dengan ayat itu. Dari salah satu maknanya. Ya, mungkin berdiri, berjalan, mungkin orang zikir apakah berdiri di dalam majlis atau ya zikir memang tak ada hadnya. Ya. Wali Sayyidi Abi Madyan radhiyallahu anhu, wa qul lil ladzi yanha 'anil wajdi ahlah, idza lam tazuk ma'na syarabil hawa da'na. Idza tazzatil arwahu syauqan ilal liqa. Na'am, tarqusul asbahu ya jahilal ma'na. Ama tanzuru at-tayral muqaffas ya fata. Idza dzukiral awtanu hanna ilal maghna. Yufarriju bitaghridi ma bifuadih. Fatadtaribul a'dha'u fil hissi wal ma'na. Kadzalika arwahul muhibbin ya fata. Tuhazhizuhal ashwaqu lil alamil asna. Anulzimuha bis sabri wa hiya mashuqah. Wa hal yastati'u sabru min syahidil ma'na. Faya hadiyal usyakum wasdu qa'iman wa zamzim lana bismil habibi wa rawihna. Ini Sidi Abi Madyan. Katakanlah kepada orang yang melarang wajad kepada orangnya, kepada ahlinya. Apabila kamu tidak merasakan makna apa yang dihirup oleh hawa, biarkan kami, jangan kau larang.
Karena ketika ar-ruh sudah goncang rindu untuk bertemu Allah, ya, tubuh pun akan menari, wahai orang yang bodoh terhadap makna yang dirasakan itu. Tidakkah engkau melihat burung yang dalam sangkar, wahai fata, ketika disebut asal negerinya, mereka bernyanyi, merindukan negerinya itu. Ya, maka dia kemudian yufarrij bitagrid ma fi buadi, mengungkapkan apa yang ada dalam puadnya sambil berdengkur, artinya tagrid itu suara burung. Ya, maka anggota tubuhnya pun bergoncang, baik yang dilihat nampak dan yang ya bergoncang di dalam dirinya maknanya. Begitu juga ruh para pencinta, wahai anak muda, digoncangkan oleh rindu, ya, oleh rindunya kepada alam yang luhur. Ya, apakah kita mesti sabar? Ya, sedangkan ruh itu merasakan kerinduannya, apakah boleh mampu untuk bersabar karena menyaksikan makna ini? Wahai penyanyi para perindu, nyanyilah. Ya, dan teruslah bersenandung atas nama kekasihku, dan rehatkanlah kami dengan nyanyian itu. Ya. Saya ingat semua orang bernyanyi, menunjukkan gembira di dunianya. Nah, orang sufi tak bernyanyi, dia gembira di situ. Ya. Lihat bagaimana bahasanya, siapa kekasihnya, dan apa isi kandungan nyanyinya. Itu yang membedakan. Adapun manusia akan tergoncang oleh apa yang dirasakannya dengan mendengar nyanyian itu. Tapi jangan disamakan antara ini dan itu. Ya, sungguh yang menyamakan itu, ya, dia tidak punya ini dan itu. Entahlah dia manusia atau batu. Wal khulasa yufham mimma sabaq annal harakata fi dzikri mubahatun syar'an. Dipahami dari apa yang telah lalu bahwa gerak dalam zikir boleh menurut syara'. Hadza bil idhafati ila annal amra bidzikri mutlaq yasmul jami'al ahwal. Ya, ini berkaitan dengan apa? Perintah zikir yang mutlak yang dikandungi semua ahwal. Faman dzakarallaha ta'ala qa'idan aw qa'iman jalisan aw masyian mutaharrikan aw sakinan faqad qama bil matlub wa nafadzal amral ilahi. Ya, maka orang yang berzikir dalam keadaan duduk, berdiri, ya, duduk atau berjalan, bergerak atau diam, ya, maka mereka akan melaksanakan apa yang diminta dan melaksanakan perintah Allah. Ya, falladzi yadda'i tahrimal harakati fil dzikri aw karahatiha huwal mutalab bidalil. Orang yang mengklaim haram gerak dalam zikir atau makruh, itu yang kita minta dalilnya, ada tak? Li'annahu yukhassisu ba'dal halatil mutlaqah duna ba'din bihukmin khas. Karena mereka mengkhususkan sebagian keadaan yang bebas terbuka, ya, pada sebagian hukum tertentu. Ya. Yang diharamkan di sini, sedangkan perkara gerak luas. Itu keadaan yang mutlak, yang tidak terikat oleh ini dan itu. Tapi ketika melihat ada gerakan, apa sebabnya? Apakah disamakan dengan sebab yang maksiat? Wa ala kullin fa inna ghayatal muslim fi dukhulihi khalaqatil azkari qiyamahu bi ibadati zikr. Ala kulli hal, tujuan orang muslim masuk kepada halaqah zikir, dia adalah melaksanakan ibadah. Ibadah zikir. Wa innal harakata fi dzalik laysat syartan. Gerak di situ bukan syarat kalau zikir itu mesti ini, bukan. Walakinha wasilah lin nasyad. Wasilah lin nasyad. Tujuannya bukan agar dapat gerak, tapi gerak itu sarana untuk membangun kesemangatan fitil kal ibadah. Wa tashabbuhun bi ahlil wajad. Dan kita ingin serupa dengan orang yang punya wajad itu. Kalau zikir ada rasa, kita kan zikir tak ada rasa. In sahatin niat itu pun kalau betul niatnya. Fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil qirami falahu. Menyerupailah kalau kamu bukan seperti mereka, karena menyerupai orang yang mulia itu adalah falah, kebahagiaan. Ya.
Ini zikir yang memberikan gerak. Ya. Zikir yang bukan zikir manhaj asal. Pagi dan petang, bukan. Tapi ini ya, zikir dalam zikir umum. Ya. Atau hatta zikir yang Allah misalnya. Ismul mufrad ketika sendiri Allah. Ketika memang ada wajad. Itu pun gerak yang jaiz syar'an wa aqlan. Baru kemudian kita bicara tentang al-insyad was sama fil masjid. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.